Kita lihat dari Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Ini kisah ketika Tuhan Yesus mengusir para pedagang penjual di bait Allah. Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Dikatakan seperti ini. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata seperti ini. Ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ini ada di mana? Di Mazmur ya. Mazmur 69 ayat 10 pernah dikatakan, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Ya, itu tergenapi di sini. Ya. Nah, seringkali kita membaca kisah ini ketika Yesus ini menyucikan, membersihkan bait Allah ini, mengusir para pedagang-pedagang ini dengan pola pikir yang lama, seolah-olah itu Yesus sedang marah. Yesus kecewa dan menuntut kesucian lahiriah, ya. Menuntut kesucian kekudusan secara lahiriah. Ya, namun hari ini mari kita melihat peristiwa ini bukan dari kacamata hukum, ya, tapi dari kacamata kasih karunia. Amin. Amin. Ya. Nah, Alkitab berkata seperti ini. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ini bukan tentang kemarahan Yesus. Ini tentang cinta Yesus yang begitu besar kepada rumah Bapaknya. Amin. Amin. Ya. Ini firman ini bukan sedang bercerita tentang Yesus yang marah, tapi ini bercerita tentang respon Yesus karena dia begitu mencintai rumah Bapaknya. Jadi kacamatanya dibalik, ya. Cara pandangnya dibalik. Bukan melihat action Yesus yang marah-marah, yang menuntut kekudusan, ya, terhadap baiknya. Tetapi cara pandangnya dirubah dari cara pandang Yesus, ya, bahwa dia itu sangat mengasihi, sangat mencintai rumah Bapaknya, ya, dan itu begitu besarnya. Nah, Yesus digerakkan oleh cinta, bukan amarah. Yesus berkata, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ya, paradigma lama berkata Tuhan marah karena bait Allah tidak kudus. Tetapi cara pandang yang baru dan kasih karunia berkata, Yesus bertindak karena cintanya yang cemburu. Ya, karena begitu cintanya, begitu kasihnya daripada rumah Bapaknya, ia cemburu kalau rumah itu dipakai yang lain. Tapi bukan cemburu yang posesif, tapi cemburu ilahi itu seperti itu. Amin. Ya. Cinta yang tidak rela melihat hubungan Bapa dan manusia ini terdistorsi, ya, terganggu, ada yang mengganggu. Ya. Cinta yang tidak rela melihat hubungan antara Bapa dan manusia ini ada sesuatu yang menghalangi. Jadi masalahnya bukan soal jualan. Masalahnya bukan soal bait suci itu menjadi kotor, tapi masalahnya adalah fokusnya sudah bergeser. Tadinya mereka ini bait Allah ini sebagai tempat untuk beribadah, fokusnya bergeser menjadi tempat untuk berjualan. Jadi fokusnya nggak ke hadirat Bapa lagi, ya, tapi ke aktivitas lagi. Mau apa lagi kita? Melakukan apa lagi? Supaya Bapa di sana mau lakukan apa lagi? Fokusnya ke perbuatan, gitu. Ya, bukan kehadiran Bapa. Fokusnya dari relasi, hubungan menjadi sesuatu yang transaksional. Oh, aku melakukan ini supaya Bapakku senang. Aku harus bayar harga ini supaya aku bisa diberkati. Itu transaksional. Ya, bukan sesuatu hubungan lagi. Fokusnya bergeser dari kasih menjadi kepentingan. Yang mestinya kita mempersembahkan dengan kasih, tapi bergeser menjadi aku mempersembahkan supaya aku diberkati, supaya aku menjadi kaya. Kepentingannya sudah bergeser. Aku beribadah supaya aku dikasihi, ya. Aku beribadah
ya, supaya karena aku mengasihi Tuhan bergeser menjadi aku beribadah supaya aku diberkati, supaya aku ini benar, supaya aku ini layak. Seperti itu. Jadi sudah mengalami pergeseran. Yesus tidak sedang membersihkan bangunan. Ia sedang mengembalikan fungsi hati kita, fokus hati kita pada Bapa. Amin. Amin. Ya. Jadi dalam perjanjian baru kita tahu satu kebenaran yang besar, yaitu apa? Kita adalah siapa? Bait Allah. Ya. Sekarang kita berbicara tentang kita ini adalah bait Allah, bukan gedung yang Tuhan diami. Tetapi hidup kita, ya, itu adalah bait Allah. Amin. Amin. Ya. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah gereja ini kudus, bait Allah ini kudus. Pertanyaannya adalah apa yang sedang berjualan di dalam hati kita ini? Apa yang sedang bertransaksi di dalam hati kita ini? Nah itu. Bukan untuk diyakini ya, bukan untuk diyakini, tapi untuk disadari. Kembali lagi fokusnya, apakah pelayanan berubah jadi ambisi? Apakah ibadah berubah menjadi satu rutinitas? Apakah hubungan dengan Tuhan berubah jadi suatu kewajiban? Kasih karunia tidak menunjuk dengan jari, ya kan? Kasih karunia mau menyadarkan kita dengan lembut, dengan kelembutan, dengan kasih Kristus. Ya. Kata menghanguskan bukan berarti mau menghancurkan hidup kita, tidak. Tuhan tidak mau menghancurkan kita, ya. Tetapi membakar semua yang bukan dari Tuhan. Kasih Yesus tidak mengakhiri kita. Kasih Yesus tidak menjauhkan kita. Kasih Yesus tidak membuat kita lebih ditolak, ya. Tetapi kasih Yesus memurnikan hidup kita, memurnikan hati kita, memurnikan pikiran kita, cara pandang kita. Amin. Bukan dengan api penghukuman, tapi dengan api kasih. Nah, kasih karunia berkata seperti ini. Berubahlah supaya Tuhan mengasihi. Ya. Jadi maaf ya, kasih karunia tidak berkata seperti itu. Berubahlah supaya Tuhan mengasihimu. Jadi berusahalah supaya Tuhan mengasihimu, tidak seperti itu. Tetapi karena engkau dikasihi, maka engkau akan diubahkan. Amin. Amin. Ya. Perubahan bukan kamu sengaja, bukan usaha kamu. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi kamu sehingga Tuhan mengubah kamu, membersihkan hidupmu, memurnikan hatimu, membuat engkau fokus pada Dia. Amin. Amin. Jadi Yesus rela dihanguskan di kayu salib supaya hari ini kita menjadi bait yang dipenuhi hadirat, bukan dipenuhi dengan beban, bukan dipenuhi dengan kewajiban, bukan dipenuhi dengan hal-hal yang membuat kita harus melakukannya dengan usaha keras. Untuk kita layak di hadapan Dia, untuk kita kudus di hadapan Dia. Nah, tapi Dia dibikin hangus di kayu salib, mati di kayu salib, supaya hari ini kita menjadi bait yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan yang kudus itu, dipenuhi dengan kebenaran Tuhan yang kudus itu. Amin. Amin. Ya. Jadi di momen worship kali ini kita tidak sedang membersihkan diri. Ketika kita memuji dan memurnikan Dia, kita tidak sedang untuk melayakkan diri kita untuk datang kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, kita datang kepada Tuhan dengan penyembahan kita, dengan seluruh hati kita, supaya kasih-Nya itu yang membersihkan hidup kita. Amin. Amin. Ya, mari kita isi dengan Roh Kudus untuk mengembalikan fokus kita kepada Yesus, memurnikan motivasi kita, menyalakan kembali cinta mula-mula kita kepada Tuhan, bukan karena kewajiban, bukan karena ketakutan, tapi karena cinta untuk rumah-Nya, yaitu hidup kita. Dia menghanguskan sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita, karena Dia mengasihi kita dan Dia mau membangun rumah-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. 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 Haleluya. Mari kita memuji Dia, ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak.
untuk apa yang sudah Kau lakukan untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu. Engkau sudah menghanguskan hidupku sebagai baikmu, artinya Engkau membuang semua yang tidak baik, yang bukan berasal daripada apa dalam hidup. Dan Engkau memurnikan hidupku. Amin. Karena Engkau begitu mengasihi aku. Dan Engkau mengasihi Bapa. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk pagi hari ini dalam penyembahan kami. Terima kasih untuk segala perbuatan baik-Mu yang kami terima, yang kami sadari, dan kami bersyukur atas segala sesuatunya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau di dalam hari-hari kami yang dipenuhi dengan kuasa kelimpahan daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semuanya berkata dan bersepakat berkata, Amin. Merdeka. Merdeka.